4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ikuti Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari di bulan Ramadan. Pukul 17 sampai 17.30 bersama Ustadz Haji Ahmad Soleh Sakni, LCMA, CDAI di Pro 4 Palembang, channel 88,4 MHz atau streaming rri.co.id dan RRI Digital. Dulur-dulur, bulan Ramadan di Cebukoan Cek Rodia. Nak belanja, nitip kaos sama ponaan. Bulan puasa banyak ibadah semoga berkah, tinggal kegawean negatif perbanyak kebaikan. Peh meloi anten-anten nunggu buko di Pro 4 bersama Ustadz kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, manca bica dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan pecah biasa selama bulan suci Ramadan. Di jam 17.00 sama dengan kaki selesai di kesempatan petang ini kita ada di program Anten-Anten Nunggu Buka untuk di edisi 16 Ramadan 1445 Hijriah dan juga bertepatan dengan 27 Maret 2024 Miladiah. Dan kali ini kita bersama dengan Ustadz Rahmat Irwani SHIMPDI ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Ustadz, untuk petang ini tema kita itu tentang sholat orang yang sakit. Nah ini menarik nih karena memang kita sebagai manusia ini ada kalanya bakal sakit juga Ustadz ya. Nah karena sakit itulah kita jangan menjadikan suatu hambatan juga untuk kita melakukan ibadah kewajiban kita. Dan untuk itu Ustadz kami persilakan dengan kajiannya, silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Pro 4 FM, alhamdulillahirabbil alamin, bersua kembali bersama kita dalam acara Anten-Anten Nunggu Buko. Pada sore hari ini kita mengambil tema tentang tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apabila ada keterbatasan dari kesehatan kita, keadaan kita, apakah kita masih tetap melaksanakan sholat atau tidak. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dari situlah akhirnya untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan tersebut kita butuh dengan solat tadi. Solat itu adalah untuk diri kita. Jadi solat yang kita laksanakan itu untuk kebaikan kita sendiri, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya amal ibadah yang pertama sekali memang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah salat kita. Jadi awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali dihisab nanti kelak di hari akhirat atau adalah salat kita. Fa in saluhat saluhas sairu amalih. Kapan kita salat maka baiklah perbuatan kita, amal ibadah kita dan juga ibadah kita. Wa in fasadat fasadasa iru amalih. Kapan solat kita rusak, artinya solat kita ada yang kita tinggalkan dan sebagainya, maka rusaklah seluruh amal kita. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu untuk tetap melakukan solat dalam keadaan apapun dari fisik kita, mungkin fisik jasmani kita, maupun fisik rohani kita. Nah, dalam kaitannya dengan solat untuk orang yang sakit, nah kita punya dari awal dulu ini Bang Ilham. Kapan sholat kita itu misalkan berkenaan dengan lutut, dengan pinggang, nah maka kita bisa sholat itu dalam keadaan duduk. Namun ini ilmu fikih yang disepakati oleh 4 imam mazhab, bila orang itu masih sanggup untuk duduk tidak dalam keadaan nyender, dan dia datang ke tempat sholatnya itu tidak dalam keadaan duduk juga, maka dia harus melaksanakan rukun sholat yang pertama, tetap sempurna berdirinya. Yang kedua itu kan, jadi takbir dan juga dia dalam keadaan berdiri. Nah, berdiri ini itu
paling tidak sekurang-kurangnya untuk takbiratul ihram. Jadi sholli misalnya kita kan sengaja aku sholat gitu. Allahu Akbar berdiri. Nah, selanjutnya kalau udah ada tahan lagi baru duduk. Jangan kita nih langsung duduk. Jadi kalau misalnya kita dapatkan kadang-kadang ada jemaah yang sholat di masjid, nah dia pakai kursi langsung duduk, nah itu tidak bisa sebenarnya menurut hukum fikih 4 imam mazhab kita, karena ada satu rukun yaitu berdiri. Nah ketika dia sanggup untuk berdiri, sekurang-kurangnya ketika dia membaca niat itu dia melakukannya dalam keadaan berdiri. Baru duduk. Nah baru duduk. Nah untuk duduk tadi itu pun ada tata caranya. Jadi duduk ini kita tidak bisa duduk ini di tengah-tengah bacaan sholat. Misalnya kita Al-Fatihah, Al-Fatihah tengah-tengah Fatihah duduk. Nah itu kan udah melakukan gerakan selain daripada keadaan berdiri tadi. Tapi ini hanya berhubungan dengan adab, tapi tidak membatalkan sholatnya. Tetap sah sholatnya. Ya, tetap sah sholatnya. Yang bagus itu misalnya kita tahan Al-Fatihah berdiri, misalnya orang yang duduk tadi. Al-Fatihah ini berdiri, sudah itu duduk dia untuk mendengarkan bacaan surat pendek. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya dia langsung berdiri surat pendek ini di tengah-tengah, apalagi tengah-tengah ina atau ina kan pendek surat. Pendek itu ina sebenarnya. atau ina tum duduk. Nah, kalau kausarnya dalam keadaan duduk ina atau ina berdiri gitu kan. Nah ini mungkin Ustadz dipotong sedikit, artinya di sini kita boleh sholat atau fungsi dari sholat duduk ini selain adanya memang gangguan kesehatan di tubuh kita, ini apakah juga boleh kayak kan tadi disinggung sedikit oleh Ustadz bahwa suratnya panjang-panjang kayak itu, sehingga kita tuh bikin waduh capek nih, jadi pengen duduk. Itu tetap salah juga Ustadz ya? Iya bisa salah, karena kita tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan boleh sakit. Kamu duduk tapi sakit dulu. Jangan sehat dulu ya. Jangan sehat dulu ya baik. Jadi ada lagi keadaan kita untuk sholat dalam keadaan duduk itu adalah ketika kita di perjalanan. Kayak naik sepur. Naik Ustaz, sepur. Ya? Kenapa Pak sepur itu? Lalamu. Aku udah nak nyuntuk ke pesawat. Iya, kita nih uang lama soalnya Ustaz. Jadi sepur atau pesawat itu bisa kita laksanakan atau di mobil ya. Ketika kita menjadi menjadi penumpang. Lain kalau kita bawa mobil sendiri kan bisa kita stop dulu. Ya. Jadi kapan kita dalam perjalanan itu bisa sholat dilaksanakan dengan duduk. Jadi artinya tidak cuma serta-merta karena kesehatan, dalam keadaan kita juga. Iya. Kayak perjalanan tadi kondisi kita. Dan tingkat kesulitannya. Jadi kalau misalkan di pesawat, ada pesawat itu pernah berangkat ada itu musola. dengan pesawat Saudi. Itu ada musolanya. Ada musolanya. Jadi kita baca sholat situ walaupun agak ngantri ya. Agak ngantri dan agak bergerak-gerak dikit ya ke kiri ke kanan. Karena kita lagi terbang. Iya terbang. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Itu berdiri tadi. Terus kapan kita sudah tidak bisa berdiri, kita bisa duduk. Setelah duduk tadi kita bisa berbaring. Apabila kita memang mengalami kesulitan untuk duduk tadi. Nah sebelum ke berbaring kita bahas sedikit tentang duduk tadi. Jadi duduk ini mana cara duduknya? Kalau di kursi jelas, pasti kan, di kursi kan, ngadap kiblat dan lain sebagainya. Kalau misalkan orang ini sudah ngapar, dia bisa duduk. Nah seharusnya duduk tidak pakai kursi maksudnya. Lesehan. Nah posisi kaki tadi gimana? Nah itu yang perlu kita ketahui juga saya. Imam mazhab termasuklah Imam Malik, Imam Hambali mengatakan apabila kita dalam keadaan seperti itu boleh duduk bersilo. Kaget dulu tapi jangan di sini didengarnya kan. Laju silo laju. Ada juga Imam Syafi'i termasuk juga Imam Hambali, Hanafi mengatakan itu seperti kita tasyahud ya. Atau Imam Syafi'i seperti kita duduk iftirash, duduk seperti kita duduk antara dua sujud. Nah, kayak dilekuim itu. Yang lekuim tapi tidak masuk kakinya gitu kan. Nah, jadi kapan kita merasa kesulitan untuk kaki model cak kita tahiyat, boleh bersilo. Kapan silo kita tidak baca, berarti boleh dengan cara iftirash tadi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi kaki kita ketika kita melaksanakan ibadah sholat tadi. Jadi ada tahapannya Ustaz ya. Jangan langsung nak bersilo jangan bersilo rasa kaki kuat untuk tahiyat. Nah, dikatakan oleh Imam Hanafi ketika kita tahiyat akhir
Kalau kita kuat, tetap seperti biasa, kakinya dimasuk ke sama seperti kita sholat pada umumnya. Oke. Apabila keadaan kaki kita sudah kuat, begitu kan. Nah, keadaan tangan, ya posisi tangan ketika duduk itu kita sholat, waktu ruku, waktu apabila kita melaksanakan sholat dalam keadaan duduk, ruku itu badannya agak ditunduk sedikit. Oke. Jadi Sujud, jangan samo galo, Ustaz. jangan ya? sama, sujud lebih nunduk daripada ruku tadi. Nah, itu. Jadi ada pembedanya. Ada pembeda antara sujud dan rukunya. Oke. Gitu. Nah ini kebetulan juga kemarin nih Ustadz, karena mana? topik kita juga kayak pas nih, kalau juga sholat di salah satu masjid lah ya. Iya. Kalau tuh memang memperhatikan ini kursinya lumayan tinggi juga sih, kayak kursi merah itu. Tapi dia memang agak sedikit kecil. Nah, jinggo ada salah satu jamaah itu masih jalan kaki Ustadz. Tapi pada saat melaksanakan sholat berjamaah itu, Langsung duduk. yang kalau jinggo itu duduk. Langsung duduk. Dan duduknya tidak lesehan di situ. Dan ini yang menjadi pertanyaan juga ketika kita memang memaksakan diri kita untuk capek aktivitasan, pengen deh untuk sholat duduk. Apakah ini diterima nih Ustaz sholat Iya. gitu kayak itu? Yang pertama, apabila dilakukan karena ketidaktahuan, Tidak apa-apa. itu dimaafkan. Dimaafkan. Tapi itu untuk yang sakit tadi, Yang sakit. yang duduk-duduk tadi kayak Iya. dulu itu belum. Kita sering menyampaikan ini, Iya. Cek Ilham ya. Jadi kapan untuk yang sakit, Iya. apabila dia mampu untuk takbiratul ihram sekurang-kurangnya berdiri, itu cukup. Cukup. Jangan tahu-tahu langsung duduk. Ini harus disampaikan karena itu masuk rukun sholat. Berdiri itu masuk sholat. Nah, masuk rukun sholat. Setelah dari situ, nah dia nak duduk lah. Sudah Iya. itu posisi kursi. Nah, lah ada pula tata caranya, ya kan? Apakah kursi nak melok badan kita lurus dengan jemaah lain? Apa kursi belakang punggung kita ini nak selurus dengan yang lain? Nah itu ada caranya juga Ustaz ya? Iyo. Jadi kalau kita nak nurut ke kaki kita, terpaksa kursi kita turun ke belakang. Oke. Kasihan dengan wong di belakang kita, Oh, nak lagi. nurut kaki kan. Jadi dia harus ngikutin kepada punggung kita ketika kita duduk, bukan kepada kaki. Iya. Karena kalau kaki otomatis kursinya mundur ke belakang. Ke lagi. belakang itu. Nah, tentang orang yang tahu-tahu capek, misalnya tahu-tahu nak duduk baik tadi. Entah apa alasannya, itu Ustaz, ya? selain. Yang penting itu memang satu makmum itu sudah tahu dengan kebiasaan di masjid itu dulu. Kalau di masjid itu memang dia nak tamat satu juz satu malam. Surahnya. Iyo, raso kita tak tahan, ya sudah cepil yang Iya, pendek. cari masjid. Yo, Ustaz. le tahu mak itu. Aku nak di situ Iya, masjidnya iya. nak satu juz itu. Cuman kaget aku nak duduk. Nah, itulah lainnya. Itulah nyala ke juga Nah, Ustaz, ya? itu loh, ya. Jadi kita tahu kebiasaan. Aha. Walaupun memang kalau kapan di kebiasaan di situ kan imam mau tak mau dia baca surat panjang dan itu sudah diketahui oleh makmum. Makmum ikhlas aslinya melok tadi. Kecuali kalau makmum tak tahu. Nah, botoan lah budak makmum itu Ayo, dengar kan. Lamonya ini dah. Lamonya, Kolak iya. di rumah masih nungguin ya. Jadi itu yang tadi disampaikan Ustadz itu juga sudah termasuk rukunnya Ustadz ya? Iya. Tata caranya tadi Tata itu. caranya tadi untuk yang berdiri tadi ya, nah untuk duduk. Terus berikutnya ya kajian kita tentang sholat ini apabila orang itu laju dalam ini kajian ini karena ini jadi apabila kita dalam keadaan tidak bisa duduk tadi duduk sudah dibicarakan maka berbaring. Berbaring ini. Nah berbaring ini pun ada tata cara. Ada tata caranya juga. Berbaring yang pertama bila badan kuat itu usahakan miring. Oh, Cek agak miring. Ilham. Ke kanan, ke kiri, Ustaz? Jadi kita ngadapnya ke kanan, Ke jadi kanan, kiri jadi kita di miring. bawah. Oh, kiri di bawah ya. Jadi kita ini sama dengan menghadap ke kiblat. Oh, jadi posisinya. Nah, walaupun baringan kita itu kita tidak tahu ini itu. kiblat Jadi apa kanan di bawah maksud aku tadi kan. terpenting ini kanannya di pojok. Iya, kapan kiri dia di bawah. pacak miring ini kan insya Allah dalam keadaan masih kuat lah itu kan. Iya. Pun kalau misalnya bisa dikondisikan maka dia kondisikanlah untuk mengiring ini dalam arti kata menghadap ke kiblat. Tapi Cak, ini Ustadz maaf Di rumah dipotong dikit. Kalau di rumah sakit atau memang kondisi ranjang di rumah tuh memang dari zaman dingin Mak itu. lah di situ tempatnya Pak itu nah Ustadz. Nggak kena ada kita nak muter ke ya? ranjang ini. Iya. Sedangkan rumah ini cuma 2x4. Iya, Lawan itu, itu Ustaz. kendala lagi berikutnya. Itu menjadi kendala juga ya. Jadi apabila bisa memungkinkan maka diputar. Bila tidak, tadi keadaannya mak itulah, ya sudah sesuai dengan tempat di mana dia tidur. Jadi kanan di pojok. Ya sebisa mungkin itu kiri yang di atas. Oh, kiri jadi yang di kita pojok. kita ngadapnya ke kanan gitu kan. Ngadap ke kanan jadi berarti kanan yang di bawah begitu kan.
Nah, keadaan tadi misalkan rumah sempit kah, ranjang ngadap ke sana kah, di rumah sakit kah, Iya. itu kan sama seperti kalau kita misalkan tadi cak sepur atau di Iya. pesawat tadi. Karena memang susunannya lah cak itu nih. Susunan cak itu, dak kena ada kursi pesawat nak kita putar. Nemanian lah coba bongkaran. Bongkaran yang hijau kan kita dewean. Ay. Nah jadi tentang posisi tadi tidur, Iya. kita kalau misalkan bisa menghadap seperti itu ke kanan. Bila tidak kuat lagi misalnya sebelah, kan ada orang yang juga tidak kuat untuk miring kanan tadi, Itu. maka dia boleh telentang Oh, berikutnya. itu. Ini yang menjadi tahapan keduanya, Tahapan pilihan berikutnya kedua untuk tidur, ya. untuk yang tidur tadi. Untuk tidur dia boleh telentang. Nah, telentang ini pun ada tata caranya lagi. Tata caranya yang disepakati oleh Imam Mazhab, ketika kita dalam keadaan tidur itu adalah dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki. Oke. Jadi agak diberi sedikit bantal itu, dan Ustaz, ya. sebagainya sehingga ketika dia menghadap ke kiblat itu yang dihadapinya bukan kalau kepalanya rato bukan ngadap ke Kayak mana, langsung ke langit. ngadap ke langit atau kaki artinya kan. Iya, ketemu ujung kaki Ujung yang kaki. dijenguk. Nah, jadi kalau dia ditinggikan insya Allah wajah Agak itu ini. adalah misalnya posisi yang bisa menghadap kiblat itu adalah menghadap ke kiblat. Subhanallah, luar biasa sekali. Artinya di sini Islam mempermudah kita juga, Ustaz, ya. Oh iya benar itu Cik Ilham. Kita tidak baca tegak, baca duduk, duduk tidak baca pula, baca baring. Nah, Baring. kalau tidak baca baring juga, mana ini Ustaz? Apa yang menjadi Ayo, solusinya kayak itu? Solusinya berikutnya itu bisa dengan menggerakkan kepala, Oke. ngangguk. Jadi misalnya berdiri, ini rukuk nganggukkan dikit, tegak lagi, sujud ngangguk lagi ke bawah. Iya. Jadi tangan tetap posisi dalam keadaan sholat, disucikan tetap, diwuduk tetap, jangan laju sakit dak galak wudhu, Dak galak wudhu itu. kecuali kalau dia kira-kira dak bisa kena banyu, maka boleh tayamum tadi kan, boleh tayamum. Tayamum juga tidak sembarang debu ya Ustaz, atau bisa Oh pakai yang ini? iya, madai pula debu di kandang anu. Debu-debu jalanan Ustaz, ya? Ya, karena konsepnya tuh setiap tempat Iya. itu berdebu. Oke. Sebersih-bersih apapun. Pasti Barangkali ada. ruang kita ini kan Oh ya, basi kan. ada. Ada atau debunya Banyak. kan. Jadi Apalagi bisa di rumahku Ustaz banyak nih yang debu. Jarang disapu. disapu. Disapu kumpul debu tadi. Iya, teka-teka pasir ada juga di situ. Tidak cuma debu ya. Iya. Jadi apabila memang sakit, kita bisa seperti itu. Lalu kita bisa menganggukkan kepala. Oke. Ya, dianggukkan kepala ketika ingin sholat tadi pakai isyarat. Nah, kapan kepala pun tak pacak bergerak, nah lama manu pula itu. Itu. Jadi kapan kepala kita tak pacak digerakkan, Iya. nah, itu bisa dengan kedipan mata. Oh, pakai kedipan mata. Masih itu ulah. Artinya dikejar oleh hukum Islam ini. Ada jalannya juga. Kami permudah, tapi tetap laksanakan Tetap sholat laksanakan. itu. Tapi jangan juga dengan step-step tadi langsung dilompati. Langsung dilompati. Sehat, gagah. Lah, Nak jenang sholat kedip. guling. Lah ada pacak pula main itu Ustaz, ya? Benernya. Menyalakan Iya, jalannya ya, kayak itu. tata caranya, Tata ya caranya kan? kayak Tata itu. cara sholat tadi. Aha. Sehat pengen sakit namanya teman model saya itu. Ayah aku nak doain nak tegak, aku nak ngedip-ngedip Nah, mata beno. udah lama udah terkedip lagi. Kata gede lagi. Jingok oleh mertua ngapo ngedip ini. Sholat aku nih lagi aja. Iya. Jadi ini artinya di sini yang perlu kita pahami juga Ustaz, ya. Karena memang itu tadi kita sebagai muslim dan juga muslimah harus mengetahui ini dan jangan menjadikan sholat itu sebagai beban yang berat. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz, banyak nian pilihan-pilihan cara yang dapat kita lakukan kayak itu. Iya. Jadi ibadah ini adalah ibadah wajib. Karena dia wajib, ibadah ini tidak bisa kita tinggalkan. Oke. Nah, tidak bisa kita tinggal dalam keadaan apapun. Apapun. Baik pra solat maupun pasca solat, Oke. gitu kan? Pra dalam arti kata tadi itu tadi, misalnya kita tidak ketik banyu, itu peranya kan? Atau kita tidak bisa tahu di mana arah kiblat, itu peranya lagi. Bahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan nutup aurat, misalnya Itu. begitu kan, waktu solat dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan keadaan waktu solat itu sendiri. Dalam arti kata waktu solat tadi, misalkan kita pengen digabungkan dengan sholat setelahnya atau digabungkan dengan sholat sebelumnya, begitu kan? Ada terus keringanan-keringanan yang diberikan oleh hukum Islam ini. Namun
tidak menggugurkan dari kewajibannya tadi. Oke. Tidak pacak waktu zuhur, kita jamak lah di waktu asar. Di jamaah. Di asar kaget kira-kira sibuk, jamak lagi di waktu zuhur. Itu. Yang penting dilaksanakan. Dilaksanakan itu tadi. Tertinggal dikodok pulo begitu kan. Masih itulah dikejar oleh Iya. sholat ini. Kapan aku kadang-kadang ngajarkan dengan budak-budak, dengan santri-santri kami di pesantren itu, Jekuna, kalau misalkan kau sholat, masih ditanya oleh malaikat, mak mano dengan zikir kau, mak mano dengan ini puasa kau, itu kan. Tapi bertanya pertama sekali malaikat tuh, sholat dak kau? Itu. Kapan dak sholat? Idak malaikat dempok. Idak ku tanya yang lain itu kan. Ini untuk nakut-nakuti budak tadi kan. Benar, supaya jadi ada geraknya untuk sholat. Ada gerak, ya. karena itu yang pertama sekali ditanya. Yang ditanya pertama sekali bukan apa dia gelar kau, Iya. di mana kau sekolah, ayo dah tingkat berapa kau tidak. Cuman ada juga yang ngatakan bahwanya sholatnya suratnya dengan yang pendek-pendek hulu itu, tapi doa permintaannya panjang nian. Walau alam juga Ustaz ya itu. Iya, nah begini, sholat itu dak pakai sholat surat pendek, dak pakai surat pendek pun itu kan termasuk rukun kan. Menjadi rukun. Ya, Al-Fatihah sudah itu langsung rukuk juga boleh, ya kan. Yang penting kita laksanakan Kewajibannya tadi. itu. Tapi jangan pula kita laju memudahkan Mengabaikan. sehingga kita dak ngembek sunah-sunahnya. Itu. Itu. Lah kepalangan sholat apa Lah salahnya kepalangan jalan ke sholat. sunahnya Ustaz ya. Termasuk takbiratul ihram misalnya itu kan. Macu Allah Akbar kabiro itu. Nah tadi misalkan laju apa namanya sholatnya mak itu pintaan banyak. Nah itu. Lewat malaikat. Oh, ya ujinya ini. Jadi itu memang perlu kita jalankan juga Betul. sunahnya Ustaz ya. Bahasanya begini. Yang namanya pintaan tetap baik Menjadi ilham. harapan. Iya harapan. Kita melakukan amal dikit, pintaan banyak, kemana lagi kalau bukan kepada Allah? Benar. Kita tidak usah ini pesimis dengan yang maha itu. Benar. Iya kita minta lah, kemana lagi kita minta kalau bukan kepada Allah? Kepada Allah kan. Ya Allah, aku nih dikit amal hari ini cuman apa namanya buang sampah baik pada Iya. tempatnya. Cuman ya Allah, dengan buang sampah tadi aku nak minta badan sehat, rezeki Iya. banyak. Ya sudahlah, pinta lah. Ini namanya memang kita mintanya kepada Allah. Karena doa itu pacak dijabah dari jalan manapun ya saya. Dari ibadah yang kita lakukan, betul, dari sholat tadi kan. Baik, kalau misalkan sholat tadi sudah kita laksanakan, kewajiban sudah kita laksanakan. Nah, dengan menganggu bisa kita melaksanakan ibadah. Kalau nganggu pun tidak baca, tata cara sholat orang sakit tadi, kita lanjutkan lagi. Masih ada tahapan berikutnya pula. Ada lagi. Iya. Jadi mengangguk kita tidak bisa, maka bisa kita lanjutkan dengan memberikan isyarat dari mato. Oh ada juga itu Ustaz ya. Kedipan mato. Kedipan itu tadi. Kedipan mato bisa. Itu mungkin kalau sudah kondisi kayak itu sakitnya mungkin sudah ini nih. Leman misalnya itu kan, parah ya. Lah parah itu. Jadi kapan uang kan biasanya kalau dak baca berdiri duduk, dak baca duduk berbaring, dak baca berbaring disemayang ke, mah itu kan dak baca mah itu. Ada endingnya galau. Ada terus. Ada terus jalannya. Diusahakan untuk sholat, dak baca sholat terus. Jadi sudah berbaring, diusahakan menghadap ke kanan. Sudah itu berposisilah kepala diangkat. Sudah itu mengangguk. Sudah itu kedipan mata. Nah, meladak pacak ngedip mata lagi. Mana Cik Ilham? Tinggal belum ada lagi. Masih lagi. ada lagi. Nah, ini. Apa nih Ustaz? Jadi dibesitkan dalam hati, dia sholatnya dalam diniatkan hati. Iya. kayak itu Ustaz ya. Karena orang kalau misalnya dia masih punya nafas, itu dalam bayangan kita secara hukum dia masih ada kewajiban. memiliki hati kan, hati dia masih hidup. Jadi yakinlah kita. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya ditalkin kan. Jadi kita baca la ilaha illallah ke telinga wong yang nak wafat tadi. Karena walaupun matanya tidak bisa, mulutnya tidak bisa respon dan sebagainya, hatinya masih hidup.
Nah, karena hati masih hidup, maka kita ajarkan. Walaupun mulutnya tak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tetap kita ajarkan. Dengan dengaran Dengar, tadi ya. pendengaran dia masih Pendengaran kuat. tadi. Nah, karena pendengaran dia masih kuat, kita berbaik sangka, berarti hati dia masih hidup. Karena hati masih hidup, kita bisa katakan, "Ma, inilah masuk zuhur ya. Ini kami wudukkan kamu, walaupun kamu gimana-gimana gitu kan. Tetap laksanakanlah sholat dalam hati jadilah." Wah, jadi ilmu nian ini Mancep BCA yang kita selama ini mungkin tidak sejauh ini nih pemahaman kita. Tapi dengan yang disampaikan oleh Ustadz di petang ini kita jadi tahu kayak itu. Makanya kita tuh sering memang Ustadz ketemu baik itu nenek kita, orang tua kita atau keluarga kita yang sudah dalam keadaan apa ya dikata kekoma, tapi itulah intinya masih ada nyawa lah di situ. Iya. Sering kita biasakan dan tujuannya ternyata di situ Ustadz ya sebenarnya tuh ya. Karena semua orang itu kan yang pertama tadi yaitu punya kewajiban, yang kedua tetap kita ajak dia untuk melaksanakan sholat. Karena pun kalau dia udah pacak misalnya konsentrasi lah, pastilah barangkali kan dalam keadaan sakit, itu model napas juga sulit, kita udah tahu lah. Paling kita katakan, paling tidak dalam hati dia teringat dengan untuk melaksanakan ibadah sholat tadi jadilah. Iya. Jadi ibadah ini tidak bisa untuk ditinggalkan. Oke, baik. Dan tentunya Mancep BC ini sudah 26 menit melangkari jam 17 petang. Sebenarnya masih banyak nih ilmu-ilmu yang pengen kita galikan. Tapi itu tadi ya waktu yang memisahkan kita. Nah mungkin sebagai penutup juga Ustadz untuk pertemuan kita di petang ini mengenai sholat ini juga dan juga lebih sempurnanya lagi terkait dengan temanya kita. Ini mungkin ada pendengar kita yang baru by monitor, ada yang pengen disampaikan lagi Ustadz? Ya baik. Terima kasih Mencik Ilham ya. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang pertama sekali akan dihisab di hari akhirat bagi seorang muslim. Sholat itu adalah pencegah dari kita perbuatan keji dan mungkar, dan sholat itu tidak bisa untuk kita laksanakan, tidak bisa kita tinggalkan. Bahkan sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab, misalnya seorang bapak, dia mesti harus mengingatkan anaknya, keluarganya, istrinya. Menjadi contoh. Iya, untuk melaksanakan ibadah ini, yakni ibadah sholat ini, sehingga seluruh anggota keluarganya itu menjadi insan-insan yang gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sholat ini tadi. Karena sholat ini mencegah keji dan mungkar. Bisa kita lihat di masyarakat, ada orang yang, mohon maaf ini, tetangga atau orang sekitar kita yang sholat dengan yang tidak sholat itu sangat mudah kita untuk berbicara, mendekati, bergaul dengan orang yang sholat. Karena memang sholat itu membentuk kepribadian. Kepribadian menjadi lunak, lebih positif ya Ustaz. Iya, bukan menjadi pribadi yang keras, misalnya seperti itu dan sebagainya. Dan semoga dengan yang kita sampaikan, sholat bila tidak sanggup untuk berdiri, kita bisa dalam keadaan duduk. Setelah duduk tidak bisa, kita bisa berbaring miring ke kanan. Setelah tidak bisa tidur telentang. Bila tidak pun bisa dalam keadaan tidur telentang itu bergerak badannya bisa dengan menganggukkan kepala. Bila pun tidak bisa dengan kedipan mata. Bila pun tidak bisa dibesitkan dalam hati. Ini menjadi dalil bagi kita bersama bahwasanya sholat itu merupakan ibadah yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim. Dimanapun dia, di pucuk muka bumi ini, kapan dia ngaku beragama Islam, ada kewajiban. Sholat kewajiban dia yang pertama sekali dilakukan. Dan ini mungkin sedikit ada tambahan pengen nanya juga Ustadz, karena waktu kita juga masih ada tersisa beberapa menit lagi. Harus pakai mukena juga Ustadz dengan keadaan yang lagi sakit untuk yang muslimah? Iya. Iya, kalau dia lanang tak usah. Laju mama ini nak berjilbab laju. Tetap. Jadi aurat tetap ditutup. Nah, kalau tentang masalah bagaimana kalau orang ini bernajis, kotor, misalnya pempos dan sebagainya, itu kemarin lah kita bahas. Ilham. Jadi sudah ya. Sudah. Jadi tetap aurat seorang yang sakit itu tetap ditutup. Tetap ditutup semampunya ya. Jadi apalagi yang perempuan, misalnya kita pasang ke mukena, walaupun tidak tertutup sampai ke belakang bahu, misalnya karena dia ngapar tadi, tertutuplah di atasnya saja, itu sudah insya Allah. Yang kelihatan mato ya. Yang kelihatan mato, insya Allah. Ya, itu bisa kita tetap panduan. Jadi sholat walaupun dalam keadaan apa,
menutup aurat tetap kita laksanakan. Nah ini sholat sebagai tiang agama, dan kalau kita tidak sholat apa nih Ustadz yang menjadi Robo. hal yang menakutkan kita? Robo. Oh iya, ketik tiangnya kan. Rubuh itu bukannya agama Islam. Agama Islam tetap mulia. Iya. Kita yang rubuh karena Pribadi kita. Iya, karena kita tidak mendirikan sesuatu yang menjadi pondasi keimanan kita. Kita. Nah, kalau Islam tetap mulia kan, Tetap mulia. dan tidak ada yang lebih mulia dari situ tadi. Pribadi wong yang bersangkutan itu Iya. yang tidak sholat itu tadi. Iya, pribadi dia karena dia tidak mendirikan sesuatu pondasi untuk kehidupan dia, baik di dunia dan untuk bekal dia di akhirat, maka jatuh dia orang itu dengan meninggalkan sholat tadi. Oke, luar biasa. Baik kaum muslimin dan juga muslimah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang masih ada niat untuk melaksanakan kewajiban kita, apalagi untuk kita yang masih sehat ya Ustaz. Yo, Ya. sehat. Jangan sampai Dingin. kita jangan sampai kita abaikan, karena itu tadi kata Ustaz, kalau kita tidak melaksanakan sholat ya ibarat rumah itu tidak katik tiang, pasti tidak pacak tegak ya Ustaz ya, roboh tuh lah. Masih roboh. Oke, baiklah kalau itu. Baik, terima kasih Ustadz Terima kasih, atas sama-sama, waktunya. Ini dengan waktu yang singkat tapi luar biasa dengan ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan, dan tentunya juga mancik-bicik dulur-dulur karena waktu kita sudah habis. Untuk kebersamaan kita di program Anten-Anten Nunggu Buku harus kita tuntaskan dulu, cukup sampai di sini bersama dengan Ustadz Rahmat Irwani SH MPDI ya Ustadz ya. Ya. Oke, dan kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas minat dengarnya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki Topeloi, program Ramadan, Anten-Anten Nunggu Buko. Mugo-mugo dapat wawasan dan mempertebal keimanan. Berkah galo-galo, Kita Peloi